Believe your eyes, if 10 million fireflies lit up the world as... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi pendidikan fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Dena Nur Aida dan rekan saya Wila Hikmah Sakinah dan teman saya, dan saya Winanda Fateka Putri. Kami akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang percobaan hukum Ohm bagian 1. Like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Sekarang kita berada di lab fisika dan kita akan melakukan percobaan hukum Ohm bagian 1. Saat melakukan percobaan, tentunya kita akan memiliki suatu tujuan. Apa sih tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan? Tujuan dari percobaan hukum Ohm bagian 1 ini adalah untuk mengetahui hubungan antara arus dan tegangan yang melalui suatu resistor atau hambatan. Dalam memperoleh hubungan tersebut, kita menggunakan beda potensial yang bervariasi. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan besar resistor 50 ohm dan 100 ohm. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1826. Berdasarkan percobaan ini lahirlah hukum Ohm, yang mana bunyi dari hukum Ohm itu adalah perbandingan beda potensial dan kuat arus yang melalui suatu komponen adalah sebanding. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum hukum Ohm bagian 1. Alat yang pertama yaitu catu daya. Catu daya di sini berfungsi sebagai sumber tegangan. Sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber arus DC atau arus searah. Sumber tegangan yang kita gunakan yaitu sebesar 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Alat selanjutnya yaitu kita akan menggunakan 2 multitester, yaitu multitester yang pertama kita gunakan sebagai ampermeter, berfungsi untuk mengukur kuat arus dan dalam rangkaian disusun secara seri. Kemudian multitester yang selanjutnya digunakan sebagai voltmeter, fungsinya untuk mengukur tegangan. Dalam rangkaian dirangkai secara paralel. Kemudian alat selanjutnya kita akan menggunakan 2 resistor dengan besar resistor 50 ohm dan 100 ohm. Fungsinya yaitu untuk menghambat jalannya arus. Kemudian di sini kita akan menggunakan kabel penghubung. Kabel penghubung di sini yaitu ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya hitam. Yang warnanya merah ini kita gunakan sebagai kutub positif dan yang warnanya hitam kita gunakan sebagai kutub negatif. Alat yang terakhir yaitu saklar 1 jalur. Sebelumnya telah dijelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum hukum Ohm bagian 1 ini. Maka saya akan menjelaskan bagaimana prosedur melakukan praktikum pada hukum Ohm ini. Sebelum kita memulai, kita harus melakukan perhitungan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kerusakan alat. Tadi kan kita udah tahu tuh, udah ngitung pakai perhitungan, kita bisa tahu dapat arus kemungkinannya seperti apa. Nah, itu tuh manfaatnya supaya kita bisa menentukan batas ukur di ampermeter.
Oke, kita mulai untuk merangkai percobaan praktikum hukum Ohm bagian 1. Pertama, kita gunakan kabel berwarna merah, masukkan ke kutub positif dari catu daya. Kemudian, kutub bagian satunya lagi itu kita masukkan ke saklar. Nah, kemudian kita ambil kabel warna merah, masukkan ke saklar. Setelah itu masukkan ke positif ampere meter. Setelah itu kita gunakan kabel berwarna hitam ya dari kutub positif dari si ampere meter. Negatif. Kemudian masukkan ke resistor. Setelah itu, ambil kabel berwarna hitam, kita masukkan ke kutub salah satu bagian dari resistor. Bagian satu lagi kita masukkan ke catu daya negatif DC. Ini adalah rangkaian seri dari hukum Ohm. Nah, kemudian kita susun voltmeter secara paralel dengan resistor. Kita masukkan kabel merah ke salah satu bagian dari resistor. Masukkan ke positif voltmeter DC. Kemudian kita masukkan prob negatif ke negatif voltmeter, dan satu lagi sudah ke negatif resistor atau salah satu bagian yang belum dari resistor. Nah, ini adalah rangkaian hukum Ohm 1. Sekarang kita coba untuk menyalakan rangkaian ini. Pertama, kita putar ampere meter ke batas ukur 10 ampere, karena kemungkinan arus yang akan kita dapatkan adalah 0 sampai 2 ampere, sekitar 0 sampai 2 ampere. Kemudian kita putar batas ukur dari voltmeter ya, sesuai dengan tegangan yang pertama kita gunakan sebagai sumber tegangan adalah 3 volt, jadi kita sesuaikan dengan batas ukur pada voltmeter. Setelah itu kita putar pada catu daya ke 3 volt. Nah, setelah itu tekan power dan kita nyalakan saklar. Nah, kita akan mendapatkan arus pada ampere meter dan pada tegangan pada voltmeter. Selanjutnya kita catat besar dari ampere meter dan juga voltmeter. Setelah itu, lakukan kembali hal yang sama, akan tetapi sumber tegangan pada catu daya dirubah menjadi 6 volt dan 9 volt. Perhatikan angka yang arus yang akan ditunjukkan oleh ampere meter dan juga voltmeter, catat dan selesai praktikum hukum Ohm bagian 1. Setelah itu, kita melakukan percobaan. Tentu kita akan mendapatkan data hasil percobaan. Kemudian data hasil percobaan tersebut kita olah di pengolahan data. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan antara tegangan dan arusnya. Berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kuat arus dan beda potensial adalah sebanding. Demikianlah percobaan hukum Ohm bagian 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.